sekitar 45 menit Ustaz untuk materi. Kemudian Apa? 15 menit untuk 45 menit untuk materi, kemudian dilanjutkan tanya jawab sekitar 15 menit insya Allah. Baik, insya Allah. Berarti sampai setengah 9 acaranya. Nah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Afwan Ustadz untuk mic-nya tertutup qadarullah. Tes tes. Sudah? Sudah Ya. Ustadz, alhamdulillah. Tertutupnya barusan atau sudah dari sejak awal mulai? Pas pembukaan saja Ustadz, pas opening. Dari awal dari khutbatul hajah sudah tertutup. Khutbatul hajah masih dapat sedikit Ustadz. Baik, ala kulli hal. Seperti Ana sebutkan dan sesuai dengan permintaan sebelumnya dari panitia bahwa agenda maupun tema yang akan kita bahas adalah kalau dulu istri takut sama suami, tapi kebanyakan sekarang suami takut sama istri. Ya, saya sempat sampaikan saya tidak setuju. Karena saya tidak begitu dan saya berharap tidak ada seperti itu. Meskipun mungkin banyak ya. Mungkin banyak beberapa realita dan mungkin tidak dipungkiri. Tetapi Anda sampaikan bahwa itu tidak terlalu penting. Ya, tidak terlalu penting. Tapi yang lebih kita garis bawahi adalah bagaimana syariatnya. Karena sebuah pernikahan adalah ibadah. Dan ibadah itu ada aturannya. Kalau ada ibadah yang tidak sesuai dengan aturan, maka biarpun penampilannya bagus, romantis, zaman sekarang orang mengukur keharmonisan itu dengan medsos. Ya, rehlah, tamasya, kemudian bulan madu, kemudian makan bersama, update story, punya ini bareng dan seterusnya. Dan itu dinilai kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi kita yakin kalau seandainya semua yang ditontonkan itu berakhir pada perceraian, kita katakan itu gagal. Ya. Maka kalau itu penilaian masyarakat yang tidak melihat dari unsur agama saja, ketika orang melakukan pernikahan lalu cerai, berarti gagal. Maka standar kesuksesan orang ketika melakukan pernikahan adalah sampai mati. Ya. Dan ini penilaian masyarakat. Dalam syariat tidak seperti itu. Lebih lama lagi. Orang tidak dinilai sukses sampai dia bisa masuk surga bersama. Maka seorang kepala keluarga, suami, dia memiliki tanggung jawab bagaimana menyelamatkan diri dan anak istrinya, keluarganya masuk ke surga bersama.
Dan itu kebahagiaan yang sangat besar. Maka orang yang ditanya di kuburan, ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan kubur, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat, biar aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Tapi kalau keluarganya ternyata nggak masuk surga sama dia, apa yang dibanggakan? Dan dalam Al-Quran dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak keturunannya, maka kita akan kumpulkan mereka, disusulkan yang bawah ke atasnya. Meskipun kita tidak akan kurangi jatah pahala masing-masing. Tetapi ini menunjukkan kesuksesan yang sangat maksimal, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, sukses. Dan kesuksesan itu kalau bersama, wah luar biasa sudah. Jadi intinya itu. Tetapi kalau ada orang bisa sukses pernikahan tidak cerai sampai akhir masa umurnya tapi tidak masuk surga, ini tidak sukses dalam syariat. Maka pembahasan takut tidak takut atau siapa yang takut kepada yang siapa, itu sebenarnya malah justru pembahasan tidak terpuji, ya. Meskipun ini realistis, ini artinya realita, ya. Ini realita, memang ada beberapa kasus seperti itu. Tetapi anggap sekarang kepala rumah tangga adalah seorang laki-laki yang tegas, yang mampu, dan dia mengarahkan memang. Tetapi dia ditakuti. Dia ditakuti. Maka pemandangan rumah tangga yang penuh dengan mencekam itu jelek sekali. Jelek sekali. Ya. Dibayangkan seorang ayah masuk rumah kemudian semua keluarganya takut. Nah, bukan hormat, bukan harmoni, sayang, hangat, tapi takut. Mungkin omongan anak dengan orang tua seperti ngomong kepada atasan. Mungkin bahasanya formal, kemudian tidak bisa akrab, apalagi sampai curhat, nggak sampai kebayang itu. Ini pernah disampaikan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ada seorang tabi'in namanya Abu Hazim Salam ibn Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, as-sayyi'ul khuluq ashqan nasi nafsuhu allati huwa baina kanafihi atau kanafihi. Jadi orang yang akhlaknya jelek itu, orang yang paling menderita dengan realita akhlak itu adalah dianya sendiri, karena dia yang merasakan itu dalamnya. Thumma zawjatuhu thumma auladuhu, baru kemudian istri dan anak-anaknya. Hatta innahu la yadkhulu baitahu wa innahum lafi surur fayasma'una sautahu fayafirruna minhu faraqan an. Mungkin satu saat dia masuk rumahnya, mereka dalam kondisi bahagia, bercengkrama, akrab, tapi ketika mereka mendengar suara bapaknya masuk, mereka buyar, takut. Tidak enak itu kayak begitu. Saya pernah mendengar ada sebagian orang ingin menerapkan di rumahnya, kita harus menggunakan bahasa asing. Bagus itu, ada gebrakan ilmiah. Tetapi kalau itu akhirnya membuat mereka tidak akrab, akhirnya mereka formal terus, kira-kira gimana? Ada anak mau nyaman curhat kepada orang tuanya, cerita, kemudian orang tuanya mau mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya, susah. Ya, ini kalau takut, ya. Kalau takut, bahkan ketika seorang bawahan dengan atasan saja, kalau takut tidak nyaman. Lalu bagaimana seandainya rasa takut itu muncul dari seorang suami kepada istrinya, begitu. Baik, di dalam syariat Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa pemimpin itu ada pada laki-laki. Dan ketika syariat menjelaskan, sebenarnya bukan sedang mendiskreditkan atau memojokkan, intimidasi, menjelekkan, enggak, tetapi ingin menjelaskan posisi masing-masing seperti ini biar pas nanti bersikap. Kalau seandainya salah sikap, salah aturan, hancur. Ya, rumah tangga itu hancur. Dan kita harus paham, syaitan tidak diam. Kesuksesan yang dilakukan setan adalah memporak-porandakan rumah tangga seseorang. Ini bangga sekali mereka ketika berhasil untuk memisahkan antara satu suami dengan pasangannya, istri dengan pasangannya. Bangga sekali dan dibangga-banggakan oleh iblis. Itu dalam Sahih Muslim dikatakan, yansibu
iblis atau inna iblis nasaba arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayah. Iblis akan menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia akan kirim bala tentaranya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Di antara komplotan-komplotan setan yang dikirim ini, yang paling tinggi nanti pangkatnya adalah orang yang berhasil atau setan yang berhasil memberikan gangguan yang paling besar. Ya'ti ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta fa'altu kadza wa kadza. Aku enggak biarkan dia sampai aku melakukan ini. Kata iblis, biasa aja, ma fa'alta syai'an. Kamu enggak ngerjakan apa-apa. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Aku tidak biarkan dia sampai dia berhasil aku pisahkan dari istrinya. Fayudnihi minhu. Maka iblis mendekatkan orang itu, didekatkan begini, dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dikatakan fayaltazimuhu, dirangkul, didekatkan. Faqala anta atau ni'ma anta, kamu luar biasa. Artinya perceraian itu akan membuat bangga setan sebelum menghancurkan keluarga, termasuk korbannya anak-anak ya. Dan ketika terjadi kesalahan di dalam peraturan keluarga, maka na'udzubillah biasanya hasilnya itu. Hasilnya ada perceraian, dan kalau sudah bercerai, maka tidak ada bahagianya. Ya, tidak ada bahagianya. Maka di dalam Al-Quran, kalau kita mengatakan sebagaimana tema yang kita atur ya, atau kita tentukan, ya kenapa seorang istri harus taat kepada suami? Jawabannya 3 saja singkat. Yang pertama, itu adalah perintah Allah. Dan itu ibadah. Kemudian, yang kedua, agar orang diselamatkan dari api neraka. Biar sukses. Kemudian yang ketiga, agar keluarga bisa harmonis berjalan standar. Normal. Ini intinya. Sudah 3 itu jawabannya. Yang pertama Allah perintahkan memang. Dan Allah katakan dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu artinya pemimpin. Disebutkan ra'isuhunna wa mudabbiruhunna wa muaddibuhunna 'inda li'wijaj. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan artinya itu kepalanya. Itu yang mengatur, itu yang membenarkan kalau terjadi kebengkokan. Itu. Jadi disebutkan ini semuanya dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan di tafsir surat An-Nisa ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Memang laki-laki dibuat lebih tinggi daripada perempuan. Ya, dibuat lebih tinggi daripada perempuan, dan ini mirip dengan firman Allah di surat Al-Baqarah, walirrijal walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita, para istri memiliki hak yang harus mereka dapatkan, harus ditunaikan kepada mereka sebagaimana mereka juga punya kewajiban yang harus mereka kerjakan. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan untuk beberapa kaum laki-laki, mereka memiliki tingkatan di atas perempuan. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, artinya memang seperti itu. Qayyimun 'alal mar'ah, ra'isuha, kabiruha, mudabbiruha. Yang paling besar, istilahnya memang penanggung jawabnya begitu. Dan di antaranya karena Allah lebihkan. Sehingga memang kepemimpinan itu berada pada laki-laki. Maka beliau menyinggung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Satu tatanan masyarakat tidak bakal beruntung kalau mereka menjadikan pimpinan mereka perempuan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa laki-laki dari sisi penciptaannya memang mereka dilebihkan. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsiran di surat Al-Baqarah walirrijali 'alaihinna darajah, beliau mengatakan ay fil khalqi, dalam penciptaan, wa fil manzilah, dalam kedudukan, kemudian wa ta'atil amri, termasuk harus ditaati. Ya, harus ditaati itu
dimiliki oleh laki-laki, harus ditaati oleh perempuan. Wal infaqi wal qiyami bil masalih, termasuk infak, membelanjakan, bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan, itu semua laki-laki. Termasuk al-qiyam bil masalih, semua kebutuhan yang menjadi kepentingan maslahat rumah tangga, maka ini tanggung jawab laki-laki semuanya. Baik, kalau seandainya ada yang terbalik bagaimana? Sebagian perempuan dia lebih pandai memanage, dia lebih pandai untuk mengatur jalannya roda keluarga. Bahkan dia yang bekerja dan dia yang menghasilkan. Kita katakan ini karena kita pembahasannya bukan di situ, tapi memang kita sebutkan secara fitrah hukum asalnya yang kerja laki-laki dan dia yang beri nafkah dan itu menjadi kewajiban dia. Nabi SAW ketika khutbah di Haji Wada' di tengah ribuan kaum muslimin yang haji, dan waktu itu menjadi pertemuan terakhir Nabi SAW. Beliau mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban yang kalian harus tunaikan kepada mereka, para wanita, adalah kalian harus memberi nafkah mereka, ngasih pakaian, ngasih kebutuhan. Itu menjadi fitrah laki-laki, harus seperti itu. Kalau seandainya dia menyelisihi fitrah, kalau sakit urusan lain. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, dia hanya main-main saja, dia nganggur, dia nggak bertanggung jawab, nggak merasa tertuntut, ini error di ruqyah aja kali. Ya, sebagian orang begitu, memang dia nggak peduli. Ya, dia numpang di kesuksesan istrinya. Ini nggak punya rasa malu, sehingga kebijaksanaan dan kewibawaannya itu hilang, hilang. Apalagi kalau seandainya di dalam syariat disebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memang laki-laki yang memberi nafkah. Nafkah ini kata Ibnu Katsir rahimahullah termasuk mahar. Kemudian termasuk nafkah, belanjaan, kewajiban untuk mencukupi kebutuhan, termasuk al-kulaf, semua kebutuhan, tuntutan dan beban rumah tangga itu semua laki-laki. Kalau sekarang yang kerja perempuan, yang bayar mahar perempuan, yang beli rumah perempuan, kemudian yang keluar ke sana kemari perempuan, maka suaminya kebalikan, dia urus anak di rumah, dia nggak keluar-keluar rumah, dia hanya di situ saja. Nanti dia yang mungkin mendidik anaknya karena dia nggak kerja, akhirnya dia yang akrab sama anaknya di rumah. Ini sudah kebalik-balik, nggak karuan ini. Ya, jadi laki-laki sudah dibuat seperti perempuan dan ini menyalahi fitrah. Kalau sudah seperti ini, kalaupun jalan rumah tangga itu terseok-seok dia. Mungkin ini yang sama itu kalau seandainya si laki-laki dia takut sama istri, mungkin kayak begini kondisinya. Jadi bisa jadi ketika ada seorang suami takut sama istri, kemungkinan karena memang watak karakter dan memang dia bawaannya, atau karena mungkin dia melakukan kesalahan sehingga tidak berani. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tetapi seperti yang kita sebutkan di awal, tidak penting siapa yang takut kepada siapa, karena justru rasa takut itu nggak enak. Ini nggak bagus. Dan sekalipun di dalam syariat, laki-laki sebagai pemimpin, maka seorang wanita ketika dia bisa berta'awun dengan suami, maka ini yang diharapkan. Ini yang harmonis. Ya, bukan justru takut dan ketakutan harus seperti ini. Masalah adab, akhlak, menunaikan hak itu urusan lain. Ya, akan tetapi yang jelas syariat telah memiliki rambu-rambu. Ketika orang ingin sukses, maka itu yang akan menjadikan keluarga harmonis. Kenapa kita banyak membicarakan ini? Subhanallah. Banyak kasus dan retak bahkan pecah bahtera rumah tangga orang gara-gara mereka tidak paham agama. Sehingga ketika tidak paham agama, akhirnya hak-hak itu tidak ditunaikan. Yang istri tidak menghormati suami, tidak menjaga entah dirinya, keluarganya, maupun kehormatan suaminya. Suami juga seperti itu. Dia tidak mencari yang halal di rumah, bahkan keluar ke mana-mana. Kalau perlu, dua-duanya keluar. Kemudian, kalau kita di rumah, kita mungkin bisa menghargai. Kalau sudah keluar, kita saling toleransi. Akhirnya, ya saling memahami sudah kebutuhan masing-masing. Ini dalam tanda kutip. Maksudnya apa?
Sudah bebas, kayak nggak suami istri sudah. Di sana nanti ini cari lagi. Ini saya yakin antum sudah tahu kondisi real masyarakat, meskipun mudah-mudahan tidak mayoritas, tapi banyak banget seperti itu. Kalau kita bayangkan yang kerja istri, di luar di kantor sama laki-laki yang lain, kemudian dia suaminya nggak ngerti apa-apa di sini. Ya, banyak ketentuan syariat dilanggar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan untuk berkhalwah menyendiri antara laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian tidak boleh melenggak-lenggokkan suara, apalagi bersentuhan, apalagi dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi kira-kira kalau sudah seperti itu, sudah hancur sudah. Nah, maka syariat ini penting. Maka tadi kalau kita katakan pertama yang dijadikan jawaban kenapa harus taat sama suami, karena perintah Allah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan memang Allah Azza wa Jalla katakan demikian, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar itu. Sahih hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dalam riwayat lain dikatakan, "La amartun nisa an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqq." Kalau seandainya aku bisa memerintahkan satu orang sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud ke suaminya, atau para wanita kepada suami-suami mereka, karena Allah Azza wa Jalla jadikan hak yang harus ditunaikan oleh istri kepada suami. Jadi itu perintah Allah. Ya. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari api neraka. Ini juga kita sering sampaikan dalam hadis, kita sering dengar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di hari raya, di pertemuan besar, dihadiri orang banyak. Nabi SAW menyatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku ditampakkan oleh Allah bahwa penghuni neraka paling besar itu perempuan. Baik. Ketika disebutkan seperti ini bukan berarti menunjukkan kerendahan posisi perempuan. Tidak sedang menjelekkan, menghina mereka. Bahkan kalau jujur semua masyarakat ini, tidak ada sebuah tatanan dan ideologi yang menghormati wanita lebih dari Islam. Tidak ada syariat yang menunjukkan kondisi perempuan di zaman dulu kemudian berubah menjadi dalam kondisi Islam. Terhormat sekali. Ya. Tidak ada yang seperti itu selain Islam. Ya. Dan ketika Nabi SAW memberitahukan, kalian ini akan menjadi mayoritas penduduk neraka. Ini bukan berarti Nabi SAW menjelekkan mereka. Ayo, sedekah aja, sedekah. Biar kalian takut akhirnya sedekah aja. Bukan. Tetapi seperti seorang dokter ketika menyampaikan kepada pasien, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, antum kena penyakit kronis berbahaya. Memang kadang ada pasien yang tidak terima. Sampai dikit-dikit begitu. Ada memang. Anda tidak berbicara teori ini. Ini ada memang orang nggak percaya sama dokter. Dikit-dikit seperti ini, Anda nggak percaya. Bahkan divonis penyakit ganas yang seperti kita takuti dan sekarang menyebar itu kanker. Sebagian orang mengatakan, Anda nggak peduli, Anda nggak percaya kalau ini kanker. Gitu. Tapi akhirnya setelah dia periksa lagi, kemudian kesana kembali, ternyata memang diagnosa dengan alat yang khusus itu menunjukkan dia kena. Tapi ketika dokter menyampaikan itu, dokter tidak sedang istilahnya menghukumi dia. Kamu ini penyakit. Enggak. Tapi dia justru sayangnya itu memberitahukan dia, antum ini dalam kondisi butuh penanganan. Jangan dibiarkan. Begitu maksudnya. Nabi SAW demikian pula. Beliau menyampaikan kepada kaum wanita, aku melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka, maka perlu diadakan langkah antisipasi. Jangan sampai antum ini menjadi mereka yang menjadi mayoritas itu. Maka dalam riwayat Muslim disebutkan faqamat imra'atun min sitatin nisa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dua-duanya, ada seorang wanita yang di antara mereka terpandang, dalam riwayat disebutkan sitah, wasat, orang yang ideal. Jazlah, dalam riwayat Muslim dikatakan jazlah. Jazlah itu artinya cerdas. Nah, seorang wanita cerdas. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ma lana aktsara ahlin nar?"
Kenapa kami kok menjadi mayoritas penduduk neraka? Dan itu juga lagi-lagi bukan pertanyaan protes. Akan tetapi menjadi pertanyaan butuh solusi. Dan itu yang penting. Ketika ada sebuah masalah, pikirkan solusinya apa. Jangan hanya, oh gimana ini nanti ruwet, oh enggak ini sudah kayak gini. Ya, orang harus mikir ke depan. Nabi SAW ketika ditanya seperti itu oleh orang yang cerdas, maka bisa mengatakan, li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir. Kali ini sering mengeluh, bahkan dalam riwayat dikatakan tukthirna la'n, banyak melaknat, wa takfurna al-ashir, dan sering mengingkari kebaikan suami, begitu. Nah, ini bukan, lagi-lagi tidak sedang menjelekkan, tidak menyalahkan, tetapi kalau itu realitanya, maka harus diperbaiki kan. Dan ini kita berbicara untuk saling mengingatkan. Nabi SAW dalam hadis itu juga, beliau mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Bahkan salah satu dari kalian mungkin memberi istrinya pemberian yang banyak sepanjang tahun. Lalu dia melihat satu kesalahan kamu, dia akan mengatakan, ah kamu nih biasa, dasar nggak pernah juga ngasih anak gitu. Padahal sepanjang tahun ngasih gitu. Tapi kalau lagi marah itu sampai kayak dilupakan semuanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, takfurnal ashir, karena itu suka melupakan kebaikan suami. Nah, yang seperti ini perlu diperbaiki, dan Nabi SAW perintahkan, ini ada solusi, ini pakai sedekah, ini beramal, dan seterusnya. Maka ini perintah syariat. Jadi biar orang aman dari api neraka, ya sudah caranya begitu. Caranya taat saja, dan memang taat kepada suami menjadi salah satu penyebab orang selamat dari api neraka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, apa namanya, lausomat, apa namanya, kalau seandainya seorang wanita صامت شهرها صلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت atau kama qala sallallahu. Kalau seandainya seorang wanita itu berupaya menjaga salat 5 waktunya, kemudian dia puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka dia akan dipersilahkan untuk masuk ke surga dari mana yang dia mau. Ya, berarti ini untuk menyelamatkan diri juga dari api neraka. Agar dia aman, maka taat kepada suami. Kemudian yang ketiga, agar rumah tangga itu harmonis. Tadi kita sampaikan bahwa pernikahan itu ibadah. Kalau ibadah berarti butuh dalil, butuh tata cara. Dan kita tahu bahwa di dalam syariat kesuksesan tidak diukur dengan kekayaan, kelanggengan sekedar tidak bercerai, kemudian jabatan, dan seterusnya. Tidak itu. Tapi ukurannya tetap dalil, dan ukurannya adalah koridor syar'i. Maka kalau orang pengen sukses, yang menciptakan kita itu Allah, yang menciptakan karakter berbeda itu Allah. Maka yang akan menyingkronkan, yang menjadikan orang bisa harmonis, saling mencinta, Allah gitu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Ma tawaddathnan, thumma furriqat bainahuma, illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang saling mencintai, kemudian dipisah oleh Allah Azza wa Jalla. Istilahnya dia jadi saling membenci gitu. Kecuali gara-gara satu dosa. Gara-gara satu dosa yang ditampilkan atau dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Allah yang mampu untuk menumbuhkan kecintaan, Allah yang mampu untuk menghilangkan saling benci, akhirnya buyar sudah itu. Ya. Bagaimana ketika setan apalagi tidak diam, dia berusaha untuk merusak itu. Ya. Maka biar aman, tata cara syar'i yang harus dikerjakan. Ya. Dan tidak masalah seorang istri lebih kaya dari suaminya, seorang istri lebih pandai dari suaminya, seorang istri mungkin lebih kuat, lebih bijak, lebih cerdas, dan mungkin lebih dominan untuk memberikan pengarahan kepada anak keturunannya. Akan tetapi, ketika semua syariat dikerjakan, maka tidak ada yang konslet. Tidak ada yang konslet. Nanti harus ada kesabaran, harus ada toleransi juga, harus
saling memahami atau membantu ketika melakukan ibadah, menjaga diri dan seterusnya, ya. Dan kesolehan pasangan termasuk salah satu penopang penting agar istri bisa taat kepada suami, maka suami juga harus sukses dalam membimbing istri, ya. Berarti mencari suami jangan asal aja gitu. Pernah kita membahas barangkali di pembahasan hadis ahkamul usrah, hukum keluarga, ketika Al Hasan Al Basri rahimahullah didatangi seorang, dia mengatakan, wahai imam, innali ibnatun uhibbuha, aku memiliki seorang putri yang aku cintai sekali, waqad khutibat ilai, dan dia sudah dilamar orang, bahkan banyak yang lamar. Faman tushiruni an uzawwijaha, siapa yang engkau sarankan agar aku bisa menikahkan dengan yang melamar itu? Maka Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, zawwijha rajulan yakhafullah, nikahkan anakmu dengan orang yang takut kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha, kalau dia akan cinta pada istrinya, otomatis dia akan muliakan istrinya. Wa in lam yakun yuhibbuha lam yadhlimha, kalau dia tidak cinta sama istrinya, minimal dia tidak zalim istrinya. Tidak zalim istrinya. Tetapi kalau pertama pertimbangan orang akan mencari pasangan, dicari yang kaya, dicari yang ganteng, dicari yang viral, dicari yang begini, bahkan cara mencarinya juga nggak syar'i gitu. Kita khawatir, kita takut, ya, Allah murka dari awal, sehingga caranya akan memberikan hasil di akhirnya begitu. Maka di dalam syariat semua sudah diatur, ya, semua sudah diatur dari sejak awal sampai ketika sudah di tengah mengarungi bahtera rumah tangga sampai akhir ketika mendidik anak, semua saling ta'awun al birri wat taqwa. Kita lihat bagaimana keteladanan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau, istrinya, budaknya, malam itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama Abu Hurairah salat, keluarganya, budaknya tidur. Kemudian setelah itu dibangunkan istrinya, Abu Hurairah istirahat. Lalu istrinya ibadah sepertiga malam setelahnya. Kemudian setelah itu dibangunkan pembantunya atau budaknya, dan dia yang ibadah, 2 orang ini istirahat. Ini giliran agar tidak ada yang kelewatan untuk ibadah di malam hari itu. Kira-kira ada orang sampai perhatian seperti itu? Sampai ke pembantunya diajak untuk kompromi, nanti malam kita bagi piket untuk membangunkan sholat tahajud. Luar biasa zaman sekarang, kalau ada orang perhatian sama anak aja, ini safar, kemudian telepon istrinya, gimana anak sudah sholat atau belum, gimana ngajinya, barangkali hampir tidak ada. Maka memilih pasangan itu betul-betul harus takut kepada Allah dan harus sesuai dengan syariat. Jangan hanya hobi atau kebawa, ya, gaya, atau istilahnya orang zaman sekarang yang sudah itu modenya itu. Ya, modelnya begini, caranya begini, sudah medsos kenalan, share ini. Ya, karena kita berbicara tentang masalah keluarga tidak hanya sehari 2 hari, akan tapi sampai surga atau neraka. Maka seperti kita sebutkan, ini pembahasan yang tidak ringan, akan tetapi sensitif sekali. Kemudian, apakah harus taat selanjutnya, atau seterusnya, atau semaksimal mungkin seluruhnya? Ya, para ulama bahas itu. Para ulama mengatakan tidak ada ketaatan mutlak selain kepada Allah. Adapun taat kepada selain Allah, maka pasti akan dibatasi dengan berbagai aturan. Ya. Maka ketaatan istri kepada suami juga tidak mutlak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la takunul ibadatu illa lillahi azza wa jalla. Tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Wala ta'atul mutlaqatu illa lahu subhanahu. Tidak ada namanya taat maksimal full 100%. Ya, enggak ada kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk
Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus diprioritaskan dan harus didahulukan. Tetapi kalau untuk yang lain tidak. Maka para ulama ketika mereka mewajibkan istri untuk taat kepada suami tidak mutlak. Tetapi memang ada syarat-syaratnya. Di antaranya paling tidak 3 yang pentingnya. Yang pertama, syaratnya adalah diperintahkan untuk tidak maksiat. Ya. Kalau seandainya perintah suami yang harus ditaati itu ternyata untuk maksiat, tidak boleh ditaati. Perintahkan untuk transaksi haram. Ya, istri berhak untuk membela diri. Apalagi na'udzubillah kalau diperintahkan untuk berzina. Saya tidak ngomong teori ini. Ya. Dan ini miris sekali. Prihatin sekali. Kalau sampai suami membiarkan ada sebuah fahisyah di tengah keluarganya, itu namanya dayuth. Dayuth itu banci. Dalam hadis katakan la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga. Dayuth atau banci itu. Siapa yang dikatakan dayuth? Orang yang membiarkan keluarganya ala fahisyah. Nah, kekejian dilakukan, apalagi kalau dia yang ngatur. Na'udzubillah, mana kecemburuannya. Kemudian mana kesadaran dia dan tanggung jawabnya mana itu. Kayak gitu. Baik. Jadi perintah itu hanya berkisar pada perintah yang mubah. Tidak berkaitan dengan maksiat. Apalagi kalau diperintahkan untuk taat kepada Allah, maka seorang istri harus untuk melakukannya. Baik. Sering kita melihat ketika ada seorang talibatu ilm atau akhwat atau orang yang pernah belajar agama, jilbabnya sudah besar, kemudian pernah disekolahkan di sekolah Islam, sholatnya juga sudah rajin. Setelah menikah, karena memang orientasi dunianya lebih dominan, akhirnya dia nikah sama orang, ya kalau kita katakan buruk dunia lah, biar tidak yang lain-lain lagi. Kemudian dia tiba-tiba jilbab yang besar berubah menjadi kecil. Kemudian sholatnya juga sudah berkurang. Kemudian dikit-dikit update status. Kemudian tiba-tiba dia sering keluar. Ya. Bahkan orang sampai kasihan. Oh itu, gitu. Dulu menjadi orang yang mungkin dikenal hafalannya paling kuat, pemahamannya paling tajam. Kemudian istilahnya orang paling disiplin. Tapi setelah menikah kenapa begitu ya? Sampai membenarkan suaminya melakukan transaksi haram. Gitu. Hukum asalnya ketika suami memerintahkan istrinya, ayo kamu begini. Kalau seandainya perintahnya haram, maka tidak boleh taati. Kamu sekarang saya malu sebagai seorang laki-laki dan pejabat kantor tertentu, istri saya bercadar, istri saya jilbabnya kebesaran. Saya pengen kamu pakai pakaian yang gaul yang seperti itu, nggak boleh taati. Perintah untuk bertabarruj, untuk dandan, untuk bersolek di luar rumah itu menjadi awal mula kehancuran rumah tangga itu sendiri. Mungkin suaminya nggak tahu, tapi kalau seandainya itu perintah, maka nggak boleh ditaati. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sering kita dengar juga, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada taat kalau perintahnya maksiat. Baik, ini syarat pertama penting sekali dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak boleh seorang taat dalam hal maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang boleh ditaati adalah hal yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk taat kepada suami itu adalah hal yang dimiliki dan dimampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan tugas untuk sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak jadikan dalam agama ini sesuatu yang haraj, yang memberatkan, mensusahkan, tidak. Maka sering kita mendengar tentang masalah yang paling urgent ketika seorang wanita menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Dalam riwayat lain dikatakan hatta yarda anha zawjuha. Seorang laki-laki ngajak istrinya untuk berhubungan badan, ternyata dia tidak mau. Maka dia akan dilaknat malaikat sejak malam itu sampai pagi. Kenapa sampai pagi? Karena biasanya suami kalau sudah marah di malam hari, pagi harinya dia agak reda marahnya.
maka dia akan rela, ridho kepada istrinya. Setelah malam marah dia. Maka malaikat pun melaknatnya itu sampai pagi, karena kemungkinan di pagi hari sudah mulai mereda permasalahannya. Nah, tapi laknat itu kalau istri nolak tanpa alasan. Tetapi kalau istri sedang sakit, istri sedang kecapean, boleh. Para ulama mengatakan tidak berdosa dia. Tinggal disebutkan kepada suaminya begini, sudah. Dan dia tidak berdosa dengan penolakannya. Karena memang dia tidak mampu. Baik, ini syarat kedua. Dan ada faedah yang diambil dari sebuah hadis, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada orang yang mencederai diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, ada kewajiban untuk taat kepada suami itu adalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Dalam masalah pernikahan dan yang sekitarnya. Dalam masalah yang sekitarnya. Seperti seorang perlu berdandan, ya betul. Kemudian butuh perlayanan. Kemudian butuh untuk hal-hal yang sifatnya prinsip dalam masalah urusan kerumah tanggaan atau hubungan suami dan istri. Adapun sisanya, misalkan ada perintah, oh kamu harus kursus ini, oh kamu mestinya kalau bisa kerja untuk membersihkan rumah seperti ini, dan dia nggak mampu apalagi, ya, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi suami dia berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Istri memiliki kewajiban untuk melayani dan menyiapkan kebutuhan suami yang paling prinsip, termasuk menjaga keluarganya. Menjaga keluarganya. Tetapi kalau seandainya dalam urusan kebersihan atau penjagaan pemeliharaan bangunan, menjaga mobil, kemudian mengatur semua urusan dan tetek bengek misalkan perusahaan suaminya, mungkin tidak wajib ini. Ini tidak wajib. Ya. Sampai misalkan suami minta sama istrinya, kalau menurut saya kamu ini perlu ngikutin perawatan ini dan itu, gitu. Kalau itu memang dimampu atau suaminya memberikan kesempatan dan peluang bahkan modal, maka tidak masalah dan itu tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan maka tidak wajib. Hukum asalnya seperti itu. Sehingga sebenarnya perintah untuk taat itu tidak mutlak. Sehingga tidak tidak susah banget. Baik. Ketaatan kepada suami ini menjadi ketaatan yang lebih tinggi dari ketaatan kepada orang tua. Bahkan pembahasan di kalangan fuqaha, di kalangan ahli fikih, seorang wanita kalau sudah menikah, maka dia lebih wajib untuk taat kepada suaminya daripada taat kepada orang tuanya. Dikasih contoh. Dan memang ada hadisnya dalam Sahih Muslim tadi yang kita singgung ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah di Haji Wada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya ma'asyaral muslimin, ittaqullah wattaqun nisa, ittaqullaha fin nisa, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian hendaklah takut kepada Allah dalam urusan memperlakukan keluarga kalian, maksudnya istri-istri kalian. Kalian dulu menghalalkan mereka untuk berhubungan badan karena firman Allah. Firman Allah apa? Firman Allah dalam masalah pernikahan. Ada yang mengatakan itu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kamu bisa dan kamu mampu itu. Mau 2, 3, 4 terserah kamu. Tapi itu adalah lafaz yang membuat tadinya seorang wanita tidak halal menjadi halal. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bi kalimatillah artinya la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid yang menjadikan seorang laki boleh menikahi seorang wanita. Artinya kalau laki-laki muslim dia tidak boleh menikahi musyrikah. Apalagi sebaliknya, seorang wanita mukminah menerima pinangan seorang musyrik, tidak boleh. Nah, yang membuat boleh adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan walahunna walakum alaihinna alla yuti'na fi furushikunna
au fi furushikum afwan fi furushikum ahadan takrahuna. Dan kalian punya hak yang harus mereka tunaikan kepada kalian. Apa itu? Ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh para istri kepada suami. Jangan sampai mengizinkan masuk ke dalam rumah orang yang tidak disukai suami. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan al-mukhtar, pendapat yang kuat dan ini yang dipilih dan kita anggap sebagai pendapat terkuat, bahwasanya makna hadis ini seorang wanita tidak dibolehkan mempersilahkan masuk ke dalam rumah suami semua orang yang tidak disukai suami, entah itu perempuan atau laki atau bahkan semua mahram-mahram si istri ini. Ya, tidak boleh diizinkan masuk kecuali kalau si suami mengizinkan mereka. Tapi kalau ketahuan suami ini nggak suka sama dia, bahkan ketika yang diizinkan adalah orang tua, maka yang ini tidak dibolehkan untuk diizinkan masuk kalau suami tidak suka. Dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah disebutkan seandainya ada seorang wanita punya suami, suaminya safar, kemudian ibunya sakit. Suaminya pesan kepada istri, ketika anak pergi, tolong kamu jangan keluar rumah. Kamu di rumah saja. Dan ternyata ibunya sakit. Lalu si istri minta izin kepada suami, afwan, anak mau keluar, anak menjenguk ibuku sakit. Lalu suami mengatakan, nggak boleh. Bahaya. Nanti siapa yang ngantar kamu? Nanti malam kalau ada apa-apa siapa tanggung jawab dan seterusnya. Maka si istri nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar dia. Ketika suami juga melarang, kamu nggak boleh mengizinkan masuk adikmu, kakakmu, pamanmu, apa segala macam ke dalam rumah. Maka dia harus wajib untuk taat. Taat itu. Ini kata para ulama seperti itu. Karena taatnya istri kepada suami adalah hal yang harus. Bukankah ini menjadi perintah untuk memutuskan silaturahmi? Kalau itu merupakan perintah untuk memutuskan silaturahim, maka perlu diperbaiki. Ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh dituruti itu si suami kalau kayak begitu. Ya, suami mau mertua mau datang nggak boleh, anak nggak suka. Gitu. Kemudian ada ipar-ipar mau datang nggak boleh. Nah ini berarti yang harus diperbaiki adalah tingkah laku suaminya. Tetapi kecuali kalau seandainya memang ada hubungan yang kurang bagus antara suami dengan mertua, berarti kan orang tua istri itu. Lalu istri ini pengen menyambut orang tuanya. Tapi biasanya, misalkan, dan bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Mudah-mudahan enggak. Tapi ada juga bisa. Banyak sekali. Setiap orang tua istri datang, ada saja bantahan dari istri kepada suaminya nanti. Oh, ini berarti ada apa-apa. Ini istri nggak pernah bantah, tapi ketika datang orang tuanya, mesti nanti berubah sikap. Berarti ada pengaruh atau ada apa. Ini para ulama mengatakan, kalau seandainya kedatangan keluarga si istri menimbulkan madarat untuk suami berhak untuk mengatakan nggak boleh. Gitu. Nah, ini kalau seandainya keluarga. Bagaimana seandainya suami melarang istrinya, Bang mau reuni? Enggak. Mau belanja ke mall? Enggak. Mau ke tempat itu, acara pesta apa? Enggak. Ya, reuni dari dulu sampai sekarang identik dengan campur, ketemu dengan mantan. Naudzubillah kalau yang itu ya. Ya, anak waktu masa kecil nggak pernah ngerti yang kayak gitu-gitu. Tapi subhanallah sekarang ini bertaburan di mana-mana. Ada istilah mantan atau ada istilah ini gitu. Dan itu yang sering merusak keluarga. Ya. Oh ketemu sama itu. Oh ketemu sama itu. Reuni itu. Ya. Kecuali kalau reuninya orang-orang yang memang tidak macam-macam ya. Ya, ketemu dengan orang sama laki-laki dan insya Allah taat kepada Allah Azza wa Jalla, ini aman insya Allah. Semua perempuan-perempuan aja begitu, gak ada masalah. Tapi kalau seharian liar yang sampai ada ikhtilatnya, kemudian ada apanya, bahaya itu. Kalau ada pasangan melarang, maka hendaknya diperhatikan seperti itu. Dan itu bukan larangan yang sifatnya mubah, enggak. Bahkan itu harus untuk ditaati, begitu. Baik.
Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan demikian. Dalam madhab Imam Ahmad sampai disebutkan kalau seandainya ada ayahnya sakit juga, kemudian si anak ini pengen mengunjungi ayahnya, maka suami melarang, yang lebih berhak untuk ditaati adalah suami. Meskipun betul si suami sudah diharapkan semestinya dia tidak menghalangi kalau ada istri yang pengen berhubungan baik dengan keluarganya. Dan harus dipahami ketika si istri ini tenang dengan hubungan baiknya dengan keluarga besarnya, maka ketenangan istri akan berimbas pada keharmonisan rumah tangga dia dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Tapi kalau istri suntuk biasanya runyam itu rumah ya. Suami datang capek dari kerja, tahu-tahu istrinya suntuk, enggak apa itu. Nah, makanya sebaik-baik hubungan rumah tangga kalau betul-betul kompak ya, bukan sekedar hobinya sama. Oh iya, kita ternyata ditakdirkan Allah nih sama-sama anak kesekian, kemudian hobi kita sama gitu. Apa hobinya? Ngemol. Waduh, jangan, ya nggak bagus ya. Jadi kalau seandainya dua pasangan itu bisa saling dari awal bekerja sama, istilahnya sepakat untuk membangun ketaatan dan menerapkan sunnah dari sejak malam pertama. Mau berdoa kepada Allah agar sama-sama diberikan keistiqomahan, maka ini indah sekali. Ketika punya anak, anak dikasih nama sesuai sunnah, kemudian pendidikannya sesuai sunnah, yang kira-kira mengganggu pendidikan dijauhkan, kemudian kalau misalkan ada kebiasaan lama yang memang ternyata banyak boroknya, dikurangi. Kalau perlu dibersihkan sudah, gitu. Ya, yang kira-kira bisa merusak rumah tangga. Dan anak kira sebenarnya ini teori ya. Ini teori, dan teori ini dibutuhkan untuk orang yang muqbil ala zawaj, yang mempersiapan, atau orang yang sudah di tengah-tengah bahtera itu. Ya, semua tahu bahwa teori ini kalau seandainya bisa dipraktekkan, dia tenang dan dia bisa langgeng, harmonis, istiqomah, rumah tangganya sakinah beneran gitu. Dan kebahagiaan seorang ketika sudah masuk surga bersama. Ini barangkali sedikit untuk mengingat bersama saja, dan Anda yakin ini semua pelajaran sudah dipelajari di kelas ya. Ini semua sudah dipelajari di bangku kuliah, dan semoga hanya untuk merajaah bersama ada manfaatnya. Baik, ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustadz. Masya Allah atas materi yang dibawakan itu sangat bermanfaat dan menarik bagi kita. Hari ini kita telah belajar mengapa seorang istri harus taat kepada suami. Baik, kami ingatkan kembali kepada peserta. Peserta yang mendapatkan sertifikat adalah yang mendaftar dan masuk ke grup webinar. Yang kedua adalah peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand, bertanya langsung, atau mengirimkan pertanyaan melewati chat Zoom. Silahkan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, di sini ada pertanyaan Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika misal ada ketua RT datang ke rumah dengan alasan mau ada pengambilan data dan lumayan memakan waktu sehingga mengharuskannya masuk ke dalam rumah? Apakah boleh? Sedangkan suami dalam keadaan kerja. Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh. Ketika seorang wanita sendirian di rumah, kemudian harus mau tidak mau berkhalwat, maka kalau ada mahram, kemudian diizinkan suami, silahkan. Ya, karena ada istilah uruf. Ketika suami rata-rata akan membolehkan, tidak melarang. Nah, misalkan, oh ada kebutuhan datang, Bu RT yang datang misalkan, silahkan masuk, nggak ada masalah.
Tapi kalau yang datang orang lain yang nggak mahram masuk dan tidak ada mahram di rumah. Kalau misalkan seorang istri dia sama anaknya atau sama saudaranya laki-laki, ada mahramnya istilahnya, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau istri itu sendirian, yang masuk Pak RT sendirian, nggak boleh seperti itu. Gimana caranya? Mudah, bilang aja, insya Allah ana izinkan ketika suami sudah datang. Atau nanti insya Allah suami ana minta lapor ke rumah bapak. Selesai, begitu. Dan tidak ada apa namanya keharusan tamu ketika datang harus dibukakan pintu. Nggak ada kayak gitu, emangnya jambret enggak kan? Nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan mohon maaf ini rumahnya masih belum siap dan insya Allah nanti kalau suami datang, suami yang datang ke sana, selesai itu urusan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan kedua, izin bertanya Ustadz, apakah jika memilih jodoh bagi seorang wanita harus dengan ridho orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak setuju tapi akhwatnya suka? Syukran Ustadz. Baik. Ketika tidak suka, ini kan perempuan ya. Kalau membahasnya perempuan, mau tidak mau nanti dia harus dinikahkan sama wali. Ya. Harus nikah sama wali, nggak boleh nikah sendirian. Otomatis dia perlu mencari ridho si wali minimal. Begitu. Kalau anaknya laki-laki, dia tidak butuh wali. Ya, tetapi itu demikian dia perlu memberikan keterangan kepada orang tua. Ketika orang tua tidak ridho, kenapa tidak ridho? Bisa jadi orang tua tidak suka. Ini anak kelewatan dan orang tua sudah ngerti. Anak ngerti dari kecilnya, anak ngerti di mana tempat mainnya dan ngapain aja. Nggak mau anak kadang-kadang cuma suka aja karena sudah melihat status aja gitu. Nah, maka kalau seperti itu harus taati orang tua. Tapi kalau seandainya orang tua menolak karena calon ini sudah ngaji, meskipun pekerjaan barangkali belum stabil misalkan, tetapi dia sudah bekerja, berusaha, memiliki tanggung jawab sebagai calon seorang suami misalkan. Tapi mungkin pekerjaan belum mapan dan orang tua tidak mengizinkan. Itu pun sebenarnya boleh-boleh aja ketika ada orang tua menolak calon suami atau pelamar karena dia tidak memiliki harta. Sebenarnya itu sah-sah aja. Nabi SAW juga pernah mengatakan amma Muawiyah fasu'ulukun la malalah. Ya, Muawiyah ini tidak punya harta. Udah kamu nikah sama yang lain aja begitu. Itu waktu itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Tetapi intinya dikembalikan kenapa sebabnya tidak ridha. Kalau seandainya ternyata calon uh, suami atau pelamar ini baik, maka bagaimana caranya agar si anak ini bisa meyakinkan orang tua sambil didoakan agar Allah buka hatinya dan senang sama pelamar ini betul-betul didasarkan karena ketakwaan kepada Allah gitu. Nabi SAW menyatakan idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya maka nikahkan. Ini yang diajak bicara itu bukan perempuannya, yang diajak bicara itu walinya. Karena kebanyakan yang akan menikahkan adalah walinya. Otomatis yang mempelajari, yang mengenali dan mencari berita itu mestinya walinya yang aktif. Nah, kalau perempuan sudah kenal dulu sama calon pelamar ini gimana nih? Ini jangan-jangan sudah chatting dulu, mungkin sudah hubungan dulu. Jangan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan memang sudah dapat info, oh ini ternyata yang melamar ini orangnya taat kepada Allah. Kemudian orangnya soleh, meskipun pekerjaan belum begitu mapan, tinggal disampaikan kepada orang tuanya pandangan dan juga misi ke depan untuk membina anak-anak yang soleh, soleh, penghafal Al-Quran, taat kepada Allah, kemudian taat kepada orang tuanya, begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh perempuan mencoba ta'aruf kepada laki-laki yang ia rasa bisa membuatnya patuh dan taat? Perempuannya yang mulai. Kalau ta'aruf itu akhirnya membuahkan larangan seperti hubungan bukan mahram, berkhalwah, kirim foto, tidak boleh. Kirim foto tidak boleh. Ya.
kemudian ta'aruf sampai, oh Afwan besok puasa nih tolong bangunin. Ini gaya-gaya orang zaman sekarang ini nggak beres ta'arufnya. Ya, ta'aruf bahkan mungkin bisa diperlebar jadi agak pacaran meskipun nggak ketemu. Ya, kalau orang luar itu sudah namanya ta'aruf itu sudah hadis wala haraj, ngomong apa aja sudah itu. Tapi kalau mungkin untuk kalangan orang-orang yang masih menjaga, kadang-kadang chatting, kirim foto, ngobrol sampai seneng-senengan tengah malam sebelum tidur, kayak gini bukan ta'aruf itu. Terus setan bisa ganggu. Ya, jadi kalau ditanya boleh apa tidak ta'aruf? Ya, ta'aruf sebagaimana apa dulu? Kalau maksudnya betul-betul hanya sekedar biodata, kemudian mencari informasi tentang background masing-masing. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai yang tadi itu hubungan intens sampai apa namanya balas-balasan, mending enggak. Sudah Allah yang akan kasih kemudahan. Dan sebagaimana kedisiplinan si calon suami dan si istri biasanya yang seperti ini serius dan Allah jadikan rumah tangganya lancar. Tapi kalau udah pernah pacaran dulu, kemudian sudah apa, kekecewaannya tambah nanti itu. Kecewaannya tambah, kemudian kebahagiaannya tidak terlalu sempurna karena dari awal sudah dimulai dengan yang haram itu. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana jika suami tidak mau meringankan istri membantu mengasuh anak dan pekerjaan rumah? Apakah istri hanya nurut dan membiarkannya saja? Bukan hanya membiarkan dan nurut saja, tetapi kenapa tidak bertukar pikiran? Memang suaminya robot atau dia instruktur satu-satunya? Kenapa tidak bertukar pikiran? Sampaikan apa adanya, ini anak seperti ini, kemudian pekerjaan rumah seperti ini. Sesekali ke waktu libur gitu, ngobrol, lihat kan suami akan melihat itu. Suami akan melihat bagaimana apa namanya pekerjaan dapur, kemudian cucian baju, kemudian anak rewel, rame berantem, harus diajarin ini, suami akan lihat gitu. Dan minimal suami akan berikan fasilitas. Kalau seandainya berat untuk masakan, tidak usah masak, cari solusi, entah beli, pesan atau apa. Cuci, bisa laundry, atau kalau memang sebagian keluarga mengatakan sudah kita ingin ada yang membantu di rumah ini, misalkan, ya itu menjadi solusi. Tentunya semua diatur dengan batasan-batasannya. Ya, artinya perlu tukar pikiran dari awal juga. Namanya orang apa berumah tangga tidak bisa dipikir sendiri dan tidak bisa langsung semua satu pikiran. Tidak bisa itu. Subhanallah kalau anak cerita sama antum ya, ini ada kejadian seorang istri menggugat cerai suaminya gara-gara tidak ada masalah. Antum tahu itu tuh kejadian masuk Quran itu. Kalau istilah Kuwait. Ya, kalau tidak salah di Kuwait. Seorang istri menggugat suaminya. Anak lupa di Kuwait atau di Emirat gitu, anak lupa pokoknya. Seorang istri menggugat suaminya cerai karena di rumahnya dingin, nggak pernah ada masalah. Sampai betul-betul viral itu. Karena kebanyakan orang ketika ada masalah, justru masalah itu menjadi garamnya rumah tangga kata mereka. Ada slack gitu, kemudian setelah itu akur lagi, kan enak itu ada enaknya itu di situ. Tapi kalau dingin nggak ada masalah apa sama sekali, malah justru membosankan itu katanya. Ini tinggal bagaimana cara mengambil keputusan. Punya anak, oh nanti begini namanya, oh ribut lagi. Kemudian nanti, oh ini dibelikan baju kayak begini, enggak kayak gini. Itu beli makanan kayak gini, diminumin ASI, ini minum ini, nanti makannya digini dulu kan. Repot kayak gini. Kalau seandainya dipermasalahkan dan menjadi urusan besar, perang dunia terus itu. Makanya bagaimana caranya mencari waktu, mencari momen, kesempatan ngobrol, nggak ada masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menurunkan ego istri saat pendapat kita berseberangan dengan pendapat suami? Sebenarnya istri akan taat pada akhirnya, namun setelah diskusi panjang dengan suami.
Dan terkadang suami juga mengikuti kemauan istri, tapi terlihat seperti tidak ikhlas. Apakah saat pendapat istri berbeda dengan suami, istri harus selalu mengikuti pendapat suami? Ya, eh, saya sebutkan tadi bahwa untuk menyamakan pikiran dan pendapat itu adalah hal yang susah. Ya, hukum asalnya orang punya akal, punya pandangan berbeda, wajar, wajar. Tetapi ya tinggal nanti dibaca apa maslahatnya. Ya, kira-kira bukan hanya masalah kamu harus ikut anak atau anak harus ikut antum, tidak seperti itu. Tetapi kira-kira maslahatnya apa dibandingkan dua-duanya begitu. Ya, bukan hanya sekedar sudah sekarang paruan ya. Kemarin aku sudah nurut sama kamu, sekarang kamu nurut sama aku, nggak kayak gitu aja. Kalau hanya sekedar misalkan oh sofa itu bagusnya taruh di sana. Nanti kalau ada tamu itu enaknya kita prasmanan aja, atau kita pesan biar nggak capek, atau begini aja. Itu urusan nggak terlalu prinsip, nggak ada salahnya suami ngalah atau istri ngalah, nggak ada masalah itu. Udah. Dan subhanallah biasanya kedewasaan itu berpengaruh sekali dalam urusan yang ego antum-antuman begitu. Orang-orang tua bilang kalau kamu nikah dengan pasangan yang relatif muda, biasanya agak berat untuk nyambung. Suami terlalu tua, istri terlalu muda, gak nyambung. Nggak semua, nggak semua ini, tetapi secara wajar dan biasanya begitu. Atau dua-duanya muda, ya bagusnya, masya Allah, cintanya itu sudah kayak film gitu. Karena masih muda, sama-sama lagi apa menyala-menyala itu cintanya itu. Tetapi kedewasaannya nggak ada. Jadi sering berantem. Nanti ini lapor orang tua, ini lapor orang tuanya begitu. Ada orang tua biasanya oh maklum kayak gitu. Kalau orang tuanya nggak maklum, akhirnya kebakar juga, waduh rame gitu. Nah, tapi seiring dengan perjalanan waktu, sering dewasa gitu, akhirnya terus bisa biasa untuk menghadapi, oh kayak gitu mah dulu anak kaget, ternyata sekarang sudah biasa, udahlah jalan gitu. Gitu. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, kedewasaan itu ada. Dan anak pernah kenal orang gitu. Dia suami itu menikah, istrinya terlalu kecil. Jadi suaminya itu pengen jalan ke pasar untuk mencari perkakas rumah tangga. Istrinya malah cari snack, ciki, pengen mainan permen apa segala macam. Kata suami, ya Allah, konsekuensi. Tapi dia sabar gitu, Masya Allah. Ya sekarang sukses aja gitu. Artinya kan kayak begini-begini masalah teknis. Masalah teknis masing-masing punya kaidah. Kalau misalkan saya mengalah tidak hancur, kenapa tidak mengalah? Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Jazakumullah khairan. Untuk ini berkaitan dengan pertanyaan pertama, Ustadz, yang Pak RT masuk ke rumah tadi. Bagaimana jika yang masuk ke rumah itu ingin memperbaiki benda yang rusak atau memasang gas? Apakah boleh si wanitanya itu nunggu di luar dan laki-lakinya masuk? Sementara itu adalah hal yang sangat urgent. Iya, kalau seandainya darurat ya, kalau seandainya darurat, mudah-mudahan tidak apa-apa. Seperti misalkan gas tahu-tahu keluar apinya, itu kan ngeri itu. Nah, para ulama mengatakan seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, kecuali dalam hal darurat. Seperti contohnya khauful apa namanya khauful hadam, dia khawatir rumahnya runtuh. Nah, dia keluar sudah, dia keluar. Atau dia takut misalkan ada apa dia harus keluar. Misalnya. Itu namanya darurat. Nah, kalau dalam kondisi yang tadi masang gas itu memang urgent sekali. Ya, kalau seandainya bisa diarahkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, seurgent apa sih gitu. Apa susahnya misalkan daripada harus masak di saat siang itu belanja dulu yang sudah instan. Nah, misalkan seperti itu. Ana bukan mempertahankan ini, tetapi kalau kita berbicara zaman sekarang, ya kita sudah bisa melihat bagaimana kerusakan itu sudah semakin parah gitu. Dan ketika orang bisa lebih menjaga kehormatannya itu lebih baik. Ya, dia bisa apa namanya perbincangkan dengan suaminya. Ini gimana kalau seandainya satu saat nanti ada yang masuk untuk perbaiki AC, perbaiki air, atau perbaiki apa ya seperti itu. Mungkin suaminya mengizinkan.
Ini sudah satu kunci. Yang kedua, kira-kira aman apa enggak? Kalaupun dia keluar, nanti tukangnya juga butuh. Ini gimana nih? Ini dia di mana? Sama aja, akhirnya dia masuk. Masa dia teriak-teriak dari luar. Istrinya, oh itu Pak, itu apa gasnya di sana. Oh itu apa pipanya ditarik rasanya juga nggak mungkin. Akhirnya dia masuk lagi. Daripada seperti itu, malahin aja siang dia belanja dulu yang sudah apa namanya siap saji. Nanti suami datang baru panggil gitu untuk menjaga. Dan insya Allah kalau suaminya paham, dia akan memaklumi sekali. Dan kadang-kadang ini anak sampaikan kepada antum ya. Sebagian suami nggak paham sehingga dia nggak cemburu sama sekali ada orang laki masuk ke rumahnya. Ngapain nggak boleh, ngapain nunggu, bikin terlambat semuanya. Masuk-masuk aja. Bahkan dia bilang sama kawan-kawannya, kalau butuh apa-apa ke rumah itu ada istri anak. Ya salam, kok bisa kayak begitu itu? Ya, ini cemburunya bagaimana? Kalau kita berbicara tentang masalah kecemburuan orang Arab, ya, sebagian mereka sampai tidak mau menjual kudanya. Kenapa? Karena kuda itu pernah dinaiki istrinya. Nggak mau ada orang lain lagi menunggangi kuda yang pernah ditunggangi oleh istrinya. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ditanya oleh istrinya, kita sudah lama tinggal bersama, kira-kira ada nggak catatan yang antum ingin sampaikan kekuranganku? Imam Ahmad mengatakan, anak hanya tidak serak aja ketika aku ada tamu, ada suara derap langkahmu di dalam. Bayangkan seperti itu. Itu kecemburuan yang luar biasa. Itu adalah karom. Itu adalah sebuah kehormatan. Bagus sekali. Cemburu pada istri untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Dan kita dulu ketika belajar di Madinah, masyayikh kita mengatakan, syekhnya udah tua dan beliau memang kelihatan dia orang desa. Dia mengatakan kebiasaan orang Arab dan ini masih ada, tapi sekarang sudah hampir punah gitu. Dulu di zaman kami, kalau ada tamu datang ke rumah, maka perempuan-perempuan di rumah itu milih untuk tidak makan. Kenapa? Karena kalau makan butuh ke kamar mandi, nanti ada suara. Gitu. Ya, kan nggak bagus sekali, nggak bagus. Ada tamu, kemudian di sana ada suara kamar mandi, ya afwan. Ya, ya kan kalau bisa nggak kerasa, nggak kedengaran, bagus sekali. Sama sekarang mungkin orang cemburit sudah nggak ada. Kadang-kadang istri, kadang-kadang keluarga itu nimpalin juga dari dalam itu. Oh iya, kayak gitu. Biasa aja lah kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kebiasaan dulu para ulama mereka sampai kecemburuannya seperti itu ya begitu. Dan sebenarnya seorang wanita semakin besar rasa malunya itu semakin terhormat dia. Wanita itu semakin besar rasa malunya itu semakin kelihatan dia mahal. Gitu. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, antum tahu itu. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Ketika dua anak perempuan yang menggembala kambing itu kemudian ada Nabi Musa. Nabi Musa bantu mereka. Akhirnya Nabi Musa duduk sambil berdoa, ya Allah, anak pengen butuh sekali bantuanmu. Tahu-tahu datang satu dari dua perempuan itu, tamshi ala istihya. Dia apa namanya berjalan dengan rasa malu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sanadnya dari tafsir Ibnu Abi Hatim. Beliau mengatakan bahwa wanita ini malu sampai menutupi mukanya. Ya, jadi di mukanya ditutupi begini, dan ini menunjukkan bahwa rasa malu itu diwujudkan dengan nutup aurat. Ya, dengan nutup begini. Dan malu-malu begini tapi kelihatan semua auratnya bahkan mancing-mancing. Ini bukan malu ini. Ini kucing ini. Itu nggak terhormat sama sekali. Ya, tapi malu itu betul-betul dia tunjukkan dengan syariat gitu. Kemudian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga Umar bin Khattab mengatakan laisat bisalfa'in minan nisa kharrajatin wallajah. Ya, dia seorang wanita yang malu itu dia bukan seorang wanita yang apa namanya punya kelantangan, kelancangan, tidak mau kalah dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki yang begitu, wow dibantah gitu. Maksudnya kalau ada orang di luar, meskipun di luar, ya bukan suaminya, orang lain tuh ngomong, oh itu bobo apa, gitu. Nah, ini enggak seperti ini kebiasaan wanita yang memiliki rasa malu. Ya. Mereka tidak lancang, tidak lantang, tidak apa memiliki jari apa jur'ah yang kayak gitu. Enggak seperti itu. Kharrajatin wallajah, tidak gampang keluar masuk rumahnya. Dia itu kalau enggak butuh-butuh banget enggak keluar dari rumah.
Kalau suka, oh anak sudah lama nggak ngemol nih, ayo kita cuci mata, udah kayak gini. Ini beda ya. Memang zamannya beda. Iya zamannya beda, tapi kan semakin seorang wanita menjaga dirinya, dia akan semakin mahal. Benar itu. Wanita itu semakin tidak kelihatan orang, dia semakin mahal. Begitu. Ya, jadi ala kulli hal, ini semua memang tidak lepas dari pendidikan dan juga lingkungan. Dan ini tidak mustahil. Ana punya kawan, teman satu bangku Ana di kuliah. Dia ya sekarang anaknya sudah 5 atau 4 gitu. Orang Arab. Dia ketika menikah, istrinya ada sekitar 2 minggu tidak berani mengangkat mukanya melihat muka suaminya. Ini setelah nikah ini. Setelah nikah. Kenapa? Karena dia nggak pernah sama sekali dia berhubungan dengan laki-laki nggak mahram, kecuali kakak-kakaknya saja. Itu pun kakak-kakaknya kebanyakan perempuan. Jadi mertua teman Ana orang Saudi ini, dia anaknya itu kebanyakan perempuan. Ayah mereka sudah meninggal. Nah, sehingga yang menjadi wali juga sebagian kakaknya yang laki-laki waktu itu atau pamannya begitu. Tapi syahidnya ini istri teman Ana ini, dia cerita ya teman Ana ini. Istri Ana tidak berani mengangkat mukanya untuk menatap muka Ana sampai sekitar 2 minggu. Malu, malu, gitu. Ya sudah semuanya urusan rumah tangga udah semuanya dikerjakan itu, tetapi sampai menatap muka suaminya malu. Lebih ajib dari itu ibu mertuanya. Ibu mertuanya sampai ketika teman Ana menikah, menantunya banyak. Menantunya ada mungkin 5 atau 6 menantunya laki-laki semua. Dia nggak buka cadar depan menantunya. Malu katanya. Padahal sudah tua. Teman anak ketika cerita, ya sudah nggak apa-apa, anak nggak ngelihat muka mertua anak kan butuh istri anak, nggak butuh mertua anak. Tetapi ketika dia cerita, subhanallah ini ibu mertua anak betul-betul tidak membuka cadarnya di depan menantu-menantunya karena malu. Begitu. Nah, sampai kawan satu bangku anak itu orang Saudi mengatakan, saya pengen punya target itu. Akan saya buat mertua anak membuka cadar depan anak. Begitu. Sampai kayak begitu. Saking malunya itu. Maksudnya ada orang kayak begitu. Zaman sekarang ketika semakin banyak iltimas, orang Arab mengatakan apa? Kasratul misas yumitul ihsas. Sering apa namanya? Ketemuan itu membuat mati, sensitif itu mati gitu. Orang sudah sering ngobrol, sering kumpul, sering interaksi gitu. Malunya sedikit demi sedikit terkikis. Beda. Seorang wanita yang tinggal di rumah kayak dipingit dengan seorang wanita yang sering keluar apalagi kerja, kumpul, campur sama laki-laki. Gak beda lah cara ngomongnya dan rasa malunya pun berbeda. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Apakah masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz? Fadhal, fadhal. Taib. Afwan Ustadz izin bertanya, jika ada seorang suami yang selalu memfasilitasi istrinya dengan baik, seperti belanja ke pasar dengan suaminya, pergi kemana-mana harus diantar, semua kebutuhannya terpenuhi. Namun ternyata sang suami itu jalan dengan wanita lain. Apakah kita masih harus taat kepada suami? Ini yang Anda sebutkan, permasalahan rumah tangga itu berat sekali. Ya, itu berat sekali. Kalau sudah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti ini, baru orang kebingungan. Ya. Dan masalah memang tidak satu dua, ini banyak sekali. Naudzubillah kalau sampai ini kalau jalan aja nggak ada masalah. Ya bukan nggak ada masalah, itu masalah besar. Akan tetapi kalau yang dibilang sama orang namanya selingkuh itu, naudzubillah, banyak pertanyaan seperti itu. Ini gimana nih selingkuh, ini gimana selingkuh, naudzubillah. Nah makanya Anda bilang, ketika keluarga dan rumah tangga itu dikuatkan dengan syariat, maka biiznillah hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjaga. Baik, istri ketika mengetahui suaminya berjalan dengan wanita lain. Wanita lain itu siapa? Kalau pacar, akhdan, istilahnya dalam Al-Quran itu akhdan. Wanita gelap atau yang tidak mahram. Maka ini maksiat, maka harus diingatkan. Diingatkan, tapi mengingatkannya itu bukan hanya sekedar meluapkan emosi, akan tetapi mengingatkan yang memang targetnya peringatannya nyampe gitu.
Kalau seandainya nggak mampu untuk lewat langsung, maka bisa menggunakan perantara, menggunakan perantara. Entah dari orang tuanya sendiri, orang tuanya si suami itu, kakaknya, istrinya, apa, lewat mananya lah gitu istilahnya yang kira-kira bisa. Kalau memang nggak bisa diutarakan. Kemudian, apakah harus taat? Kalau seandainya tidak taat, hancur itu. Kalau seandainya gara-gara melihat suami melakukan maksiat, lalu istri jadi ngamuk dan tidak taat pada suami. Wah, ini nanti hancur, tambah tidak ada solusi. Ya. Nah, jadi tinggal diselesaikan urusannya. Ya, diselesaikan urusannya. Anak kayak melihat antum ada masalah gitu. Nah, dan kalau seandainya wanita yang dimaksudkan adalah istri yang lain, nah, yang sah, maka tidak mengapa otomatis. Tetapi cemburu itu memang ada. Tetapi kecemburuan itu masih lebih rendah daripada membiarkan suami terjerumus ke dalam perzinahan. Dan yang banyak terjadi di tengah masyarakat, seorang perempuan barangkali lebih menerima ketika suaminya selingkuh daripada suaminya menikah lagi. Ini repot. Ya, ini repot sekali. Tapi ala kulli hal, ketika terjadi seperti itu, maka ketika ada perintah untuk melakukan yang tidak maksiat, maka tetap ditaati. Contoh suami sudah terlanjur seperti itu, lalu dia mengingatkan, "Dek, bangun untuk sholat." Lalu bilang, "Enggak, anak enggak mau taat." Repot. Ya, repot seperti itu. Siapkan sarapan, lalu tidak, anak enggak mau. Kayak gitu ini repot lagi. Karena memang itu sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban. Jadi yang penyakit ini yang diselesaikan. Bukan berarti yang lain yang menjadi kewajiban tidak dikerjakan. Mudah-mudahan Allah kasih uh, semua bimbingan dan perbaikan kondisi dan semua yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Berakhirnya jawaban dari beliau, maka berakhir juga sesi tanya jawab pada hari ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA atas jawaban yang diberikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada Ustadz MH Hasan Ayatullah untuk meninggalkan ruang Zoom. Baik. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum Ustaz. Adapun untuk para peserta diharapkan jangan keluar Zoom karena panitia akan membagikan link absensi yang bisa diisi dari sekarang dan maksimal sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami ingatkan link absensi kami buka sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan akan kami kirim juga linknya di grup WA ya, di grup WhatsApp bisa dicek link absensi tersebut. Baik. Baik. Telah berakhir semua rangkaian acara pada hari ini.